Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Teman-teman, hari ini saya membuat videonya sedikit telat karena saya sedang tidak berada di rumah seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat juga setupnya tidak seperti biasa dan tampilannya juga mungkin sedikit berbeda karena saya recordnya melalui laptop jadi mungkin kualitas gambarnya juga nggak bakalan sebagus biasanya. Tapi regardless, yang bakalan kita bahas tentunya adalah soal Bitcoin lagi. Kira-kira apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir? Sebenarnya so far semua sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita bahas di video kemarin. Dan kita bakalan bahas di video hari ini apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap kripto berada di angka 2,38 triliun dolar atau naik sekitar 1,50%. Nah, kalau misalnya kita melihat di top 10 coin sendiri, kita juga melihat dominan berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 7,82% ke 0,5918 dolar. So, secara overall 24 jam terakhir kita bisa katakan cukup baik lah ya untuk Bitcoin dan kawan-kawan karena kita melihat kembali ada rally terjadi menunjukkan bahwa buying pressure itu kembali datang. Nah, kita bakalan bahas dulu dari time frame besar ya teman-teman di daily. Nah, setelah kurang lebih 1 mingguan terakhir, teman-teman kita mengalami rally yang luar biasa kencang ya. Awalnya itu kita sempat menyentuh ke area 53.000 dan itu ternyata merupakan bottom dari apa yang kita lihat terjadi selama berminggu-minggu dari awal Juni hingga ke kurang lebih awal Juli. Kita itu cenderung terkoreksi terus-menerus sebelum pada akhirnya menemukan bottom di awal Juli kemarin dan sekarang kita kembali recover dan kembali ke area 66.000 dolar. Nah, teman-teman, di video kemarin juga sudah saya sampaikan dengan sangat jelas ya bahwa kalau misalnya kita bisa melihat ada breakout dari area trendline di sini, maka itu mungkin bisa menjadi setup berikutnya bagi teman-teman untuk long. Tapi itu mungkin untuk scalping ya dan menargetkan ke area 66 ribuan dolar. Dan kalau misalnya kalian berhasil masuk ke setup tersebut, ya harusnya kalian sudah berhasil untuk melakukan take profit ya teman-teman, karena kita bahkan telah break di atas area 66.000. Jadi di video kemarin saya masih ingat penjelasan saya adalah saya sampaikan bahwa pergerakan besar berikutnya untuk Bitcoin akan bergantung kepada apa yang kita lihat terjadi di price action. Kalau misalnya kita berhasil breakout dari trendline, maka itu berarti kita akan kembali revisit ke area 66.000. Dan itulah yang kita lihat terjadi di Bitcoin, teman-teman. Dan sekarang kita harus tetap mengatakan bahwa Bitcoin itu masih belum berhasil, walaupun kita memang melihat ada rally yang lumayan signifikan ya kalau di time frame kecil, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa area 66 sampai 67 ribu untuk Bitcoin itu belum berhasil di-reclaim, teman-teman. Nah, kita harus tahu bahwa area ini merupakan area major resistance. Nah, buktinya kemarin ketika kita sempat menyentuh ke area 66.000 di sini itu sudah mendapatkan rejection yang signifikan, teman-teman. Dan kali ini adalah percobaan kedua. Apakah Bitcoin pada akhirnya akan berhasil untuk breakout? Who knows? Tapi untuk sementara kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke long setup, maka ini mungkin bukan lagi saat yang tepat untuk start masuk. Karena kita sedang berada persis di area major resistance, teman-teman. Nah, misalnya kalau kalian mau mencari setup, saran saya secara pribadi adalah setidaknya menunggu dia untuk berhasil clear di atas area 67.500 dan kemudian start membentuk continuation pattern lagi sama dengan apa yang kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya nanti bentukannya adalah seperti ini, teman-teman. Ini saya gambarkan saja mungkin supaya teman-teman mempunyai gambaran ya kira-kira apa yang saya maksud. Kalau kita berhasil breakout dan kemudian mendapatkan konsolidasi seperti ini, maka ini adalah peluang bagi teman-teman lagi untuk mencari peluang scalping untuk long menargetkan ke sekitaran area 70.800-an sebagai area major trend line, teman-teman, yang juga harusnya akan provide resistance terakhir. Maksudnya resistance terakhir itu apa? Kalau misalnya kita berhasil clear di atas area trendline di sini, maka kita kemungkinan besar sudah akan mulai masuk ke fase price discovery atau break ke all time high yang baru.
ini akan menjadi area tahanan terakhir yang memang telah terbentuk trendline-nya dari bulan Maret kemarin, teman-teman. Sudah ada 2 rejection yang sangat signifikan di sini. Yang ini cukup dekat, ya kita bisa katakan mungkin hanya juga sebagai retest gitu ya. Jadi ini trendline yang cukup di-respect, teman-teman. Jadi setelah kita mampu clear di atas 67.000, ini akan menjadi tahanan terakhir, dan kalau kita breakout, kita kemungkinan bakalan ke all time high baru dan masuk ke fase price discovery. Tetapi sebelum area 67.500 sampai 66.500 ini mampu kita break, teman-teman, maka saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk mencari peluang untuk long. Justru, kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada semacam reversal pattern dari sekitaran area di sini, katakanlah ada double top atau triple top di area ini mungkin justru bisa menjadi peluang untuk short. Nah, saya mungkin sedikit melawan arus ya, karena mungkin banyak sekali dari teman-teman yang mulai sekarang merasa FOMO gitu ya, dan pengen rebutan masuk karena melihat Bitcoin terus-menerus mengalami kenaikan. Itu adalah hal yang wajar terjadi ke para traders yang masih newbie gitu. Ketika harganya terus mengalami kenaikan, maka bias mereka cenderung terlalu overconfidence, sedangkan ketika harga terus mengalami penurunan, bias mereka biasanya over bearish. Tanpa objektif melihat chart, bahwa yang kita lihat sekarang adalah Bitcoin masih belum berhasil untuk breakout dari major resistance-nya. So, teman-teman, kita harus berasumsi masih bahwa area ini akan provide some selling pressure. Sehingga, kalau misalnya teman-teman memaksa untuk mempunyai setup sekarang, maka lebih make sense adalah untuk short. Ya, mudah-mudahan teman-teman menangkap ya apa yang saya sampaikan. Intinya, kalau kalian mau long, ini bukan saatnya. Kalau ini kalian mau cari peluang untuk short, ini cukup make sense, tapi bukan tanpa setup. Kalau misalnya tidak ada setup yang bisa kalian manfaatkan untuk short, ya jangan masuk. Kalau kalian tidak bisa menemukan setup dengan risk to ratio yang baik, ya juga jangan masuk. That's it. Trading itu hanya soal probability, teman-teman. Dan juga disiplin. Kalau misalnya kalian disiplin, kalian terus menerapkan risk management yang baik, risk to ratio-nya juga oke, in the long term harusnya kalian bakalan doing fine gitu. Jadi itu aja intinya. Jadi untuk price action-nya sendiri, teman-teman, yang saya expect terjadi sebenarnya masih tidak jauh dengan apa yang saya sampaikan di beberapa video terakhir, bahwa saya rasa akan sangat tidak ideal kalau misalnya kita langsung breakout dari sini tanpa ada semacam konsolidasi terlebih dahulu, teman-teman. Walaupun bukan tidak mungkin, tapi saya rasa kita telah mengalami rally yang luar biasa kencang tanpa ada konsolidasi. Nah, itu yang kemudian membuat saya merasa bahwa area ini cukup make sense untuk kita melihat semacam konsolidasi terlebih dahulu. Bukan reversal ya teman-teman, tapi konsolidasi. Yang justru merupakan berita baik. Kenapa? Karena kita telah mengalami rally yang sangat kencang selama berhari-hari. Kita perlu semacam breather dulu. Kita harus perlu istirahat dulu, biarkan dulu market mencerna apa yang telah terjadi selama 1 minggu terakhir. Ketika kita telah bersiap lagi untuk rally, dan setelah konsolidasi, biasanya ketika kita breakout, maka pergerakannya bakalan sustain ke atas. Nah, itu yang justru saya harapkan terjadi ya, teman-teman. Makanya dalam beberapa video terakhir saya sampaikan, saya expect untuk time frame daily ya, atau 4 hour, kita akan mendapatkan konsolidasi terlebih dahulu di sini. Sehingga, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil, maka saya akan expect juga akan ada semacam reversal pattern kemungkinan di sekitaran area di sini. Ya, kalau misalnya kalian anggap ini sebagai double top, teman-teman, ya itu juga mungkin bisa ya. Kalian lihat ini sebagai double top ini, tapi saya nggak terlalu suka dengan double top seperti ini. Modelnya kenapa? Karena ini terlalu kecil, teman-teman. Range-nya terlalu kecil. Kalau misalnya ternyata nanti kita membuat satu lagi top seperti ini dan baru kita sell off, nah ini baru adalah sebuah double top yang menurut saya lebih valid gitu. Dan kalau itu yang kita lihat, maka itu bisa menjadi salah satu peluang bagi teman-teman untuk scalping short lagi ke bawah. Dan mungkin menargetkan ke sekitaran area 64.900 sampai 65.000 lagi setidaknya. Atau bahkan kita bisa kembali sell off dan menuju ke sekitaran area 63 ribuan. Oke. Jadi sebelum kita mampu clear di atas area 67.500, maka saya secara pribadi tidak akan membuka posisi untuk long. Tapi kalau misalnya saya dikasih peluang untuk scalping short dengan adanya setup dengan risk to ratio yang baik, itu akan saya manfaatkan. That's it. Saya rasa
penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.